Dan Begejil masih juga mendengar semua percakapan ketiga sosok Pak Kanjeng itu sambil bermimpi antara tidur dan jaga. Sepertinya Begejil juga melihat ketiga sosok Pak Kanjeng itu turun dari kursi, mendekati dirinya, menghampiri keberadaannya, dan berbicara kepadanya. "Jil, tolong catat baik-baik ya, kemenangan dipersyarati oleh kehinaan. Untuk menjadi pemenang, pertama-tama yang harus dipersiapkan adalah canggihan untuk berdusta. Kemudian, ketegaan hati untuk menyingkirkan siapa saja yang sepatutnya disingkirkan." "Tidak, Jil, tidak harus. Untuk menyingkirkan bawahan yang rewel misalnya, tidak harus dengan ketegaan hati. Pertama selidiki, apakah kerewelannya itu bukan sekedar cara agar ia memperoleh konsesi alias sogokan struktural yang lebih tinggi. Kedua, kalau ia sok idealis, tempuh cara menyingkirkannya tetapi yang justru membuat senang hatinya. Umpamanya dikirim sebagai duta bangsa di luar negeri atau diberi kursi jabatan yang mungkin bergengsi namun sesungguhnya tak berfungsi. Oleh karena itu, bagi para bawahan, cara strategis untuk memperoleh kemenangan adalah keikhlasan untuk menjilat. Orang-orang yang tidak goblok tahu kapan harus menjilat atasan, paham kapan harus menyikat kiri dan kanan agar ia bisa menginjak bawahan. Kamu mengerti kata-kataku itu, Jil? Tentu mengerti, tetapi pasti bukan karena kamu cerdas toh, karena untuk memahami hal itu sama sekali tidak dibutuhkan kecerdasan. Begejil memang sebaiknya tidak mengembangkan kecerdasan. Pertama, itu tidak sesuai dengan kebijakan penguasa. Kedua, supaya dia bisa memahami kewajaran hidup, misalnya soal penjilatan dan seterusnya itu, Begejil saya sarankan untuk bertahan bodoh saja seperti sekarang. Sebab orang pandai biasanya gagal memahami kewajaran. Itu senada dengan anjuran saya, Jil. Untuk apa menjadi orang terpelajar kalau nyalinya ciut di depan laras sepatu kekuasaan? Untuk apa jadi cendekiawan kalau sesudah mempelajari kebenaran mulutnya malah bungkam? Untuk apa jadi pandai kalau hanya berfungsi untuk mengakali? Saya sendiri sengaja bertahan untuk bodoh, Jil. Kalau tidak, bagaimana mungkin tanah saya, hidup saya, masa depan saya dirampas begini? Pak Kanjeng tertawa geli, mentertawakan diri sendiri, mengejek nasib dan kenyataan yang selalu datang dan tidak mau pergi. Kenyataan buruk yang tidak ada ujungnya, sehingga dalam hidup Pak Kanjeng, matahari seakan-akan sudah berada di atas ubun kepalanya. Kiamat itu namanya. Tidak penting apakah orang mempercayai hari kiamat atau tidak, sebab toh sudah menjadi kenyataan. Aku belum pernah dengar ada seorang nabi bilang bahwa hal-hal begitu merupakan pertanda akan datangnya kiamat. Sebab memang hal-hal begitu itulah yang bernama kiamat. Dengan catatan, kiamat itu hanya berlaku bagi saya dan orang-orang tergusur lainnya. Keadilan di muka bumi ini sungguh unik. Mereka dapat sorga, neraka untuk saya. Klop sudah, lantas orang-orang arif bijaksana menghibur saya. Biarlah hidupmu dipanggang api neraka dunia. Yang penting istanamu lapang kelak di surga. Kemudian saya jawab, panjenengan ini menjamin bahwa panjenengan sendiri akan masuk surga saja tidak bisa. Kok berani-beraninya memberi jaminan surga kepada saya? Pak Kanjeng tertawa lagi sambil menundingkan pedangnya lurus ke depan, menusuk-nusuk lambung udara tanpa perhitungan. Jika lurah telah menjadi seekor harimau, Jagabayanya menjelma anjing, Pak kaumnya berubah jadi serigala, dan seluruh penduduk berduyun-duyun ke sana kemari sebagai kambing-kambing, digiring oleh serigala, diawasi dan diamankan oleh anjing. Semuanya berendam atau berenang dalam telaga kumuh yang airnya dihimpun dari tumpahan ludah dan kencing harimau sang raja belantara. Lantas, binatang apakah kita ini, Jil? Mereka selalu menuduh kita ini tikus, cecurut, coro, kecoa. Tapi itu bagus, kita tidak tersinggung. Karena kita kecoa, maka kita bukan kambing. Karena kita coro, kita tidak dikumpulkan dan digiring-giring. Kita ini dianggap tikus atau cecurut karena dianggap punya keinginan untuk menggerogoti kekuasaan mereka. Tetapi kita juga disebut coro dan kecoa karena mereka tahu persis kalau kita ini sebenarnya kecil, lemah dan tidak berarti kecuali dalam lubang WC. Partengseng, karena kita tikus, kita tidak disel di kandang-kandang organisasi bikinan atau partai boneka. Kita punya liang sendiri untuk sembunyi. Karena kita cecurut, kita tidak disembelih, tidak dijadikan tumpeng untuk dimakan beramai-ramai dalam kenduri nasional.
Tapi terus terang saja, Jil, saya ini memang coro. Tanah dirampok tanpa ada yang menangisi, tempat tinggal diusir, tak ada yang meratapi, hidup digusur, tak seorang pun yang bersedia merangkul saya, apalagi wartawan, koran yang memiliki setumpuk alasan untuk tidak membela saya. Tapi itu normal, coro tidak punya harkat yang cukup untuk dibela, untuk dirangkul. Pak Kanjeng terkekeh-kekeh dalam kelelahan, kemudian menyarungkan pedangnya sambil menempelkan ujungnya di lantai tanah. Orang-orang dungu, orang-orang bodoh dan tolol. Orang-orang dungu menjadi pemimpin sejarah. Orang-orang bodoh yang hanya pandai membodohi orang. Orang-orang tolol kepada Tuhan, tolol kepada dirinya sendiri. Anehnya, mereka selalu memenangkan pertarungan. Orang bodoh bisa 1 atau 2 kali kebetulan menang, tetapi mustahil terus-menerus menang. Menang karena semua raksasa yang mengamuk ia datangi dengan senyuman, kemudian ia pangku dan dikipasi dengan uang. Dalam kedunguannya, ia ternyata pandai. Kepandaian adalah kelicikan yang bermasar. Ya, kepandaian dan kelicikan memang tidak berjarak. Kalau begitu, kebodohan adalah kebaikan yang bernasib buruk. Kemudian, sepi, lengang. Urat-urat Pak Kanjeng terasa kaku, kemudian terlelap di atas kursi, beku. Butiran malam terlarut dalam gulungan kabut sunyi. Buntung cerutu mengeluarkan asap dari mulut asbak. Seekor cicak melata di dinding, menangkap serangga berkali-kali. Bunyi-bunyi aneh terdengar dari kegelapan. Aurora pedang berkilat dan meruntuk dalam dekapan. Angin subuh kian mendekat, mengarak kelam di luar jendela. Begejil tergagap, jiwanya memberontak dalam gelap, melawan diri sendiri, antara kepasrahan dan kekalahan, antara ketulusan dan pengorbanan untuk menerima sang nasib, antara ada dan tiada.